Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusi Fatul Mona, mahasiswa Magister Piaud Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membedah tuntas buku tentang metodologi penelitian hadis Nabi oleh M. Syudi Ismail. Sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya, mari kita berkenalan dengan M. Syudi Ismail. M. Syudi Ismail adalah pakar hadis terkemuka yang lahir di Lumajang. Beliau dikenal sebagai peneliti hadis secara kontekstual. Beliau meraih gelar doktornya di Universitas Islam Negeri Jakarta yang dulunya adalah IAIN Jakarta. Dalam bukunya Metodologi Penelitian Hadis Nabi, kita akan membedah tuntas tentang hadis Nabi. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran adalah suatu ajaran dari Allah yang diturunkan melalui Rasul yang disebarkan kepada umat muslim. Sedangkan hadis adalah tingkah laku, perkataan, dan perbuatan Rasulullah yang diketahui atau diriwayatkan oleh berbagai macam sahabat Nabi atau yang bisa dikatakan dengan sanad. Karena hadis Nabi itu sendiri tidak ada bukti nyatanya, maka hadis Nabi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis Nabi yang dhaif dan hadis Nabi yang sahih. Hadis Nabi yang dhaif adalah hadis Nabi yang palsu atau keasliannya diragukan. Sedangkan hadis Nabi yang sahih adalah hadis Nabi yang sudah jelas keasliannya. Dalam buku Metode Penelitian Hadis Nabi ini, M. Syudi Ismail mengajarkan bagaimana cara kita sebagai umat muslim membedakan dan mengetahui hadis tersebut sahih atau dhaif dengan 3 cara. Ada 3 langkah penelitian dalam meneliti hadis yang sahih. Yang pertama adalah tahrijul hadis, yang kedua adalah al-i'tibar atau metode penelitian sanad, dan yang ketiga adalah metode penelitian matan. Yang pertama, tahrijul hadis. Tahrijul hadis adalah proses pelacakan yang dimana bayangkan kalian membaca sebuah buku dan kalian melihat kutipan buku tersebut dikutip oleh A, B, dan C. Nah, kalian mencari A, B, dan C itu siapa? Nah, itu adalah proses tahrijul hadis atau pelacakan. Mencari buku asli di mana mencocokkan apakah buku tersebut benar-benar mengatakan apa yang dikutip. Nah, itu adalah contoh tahrijul hadis. Bedanya dalam hadis, kita mencari siapa yang menceritakannya atau siapa yang mengucapkan sanadnya. Sehingga ketika sudah diteliti dan diberi rangkaiannya itu sudah dicari dengan baik, maka kita akan tahu, oh ternyata periwayatnya adalah si A, si B, dan si C. Itulah yang bisa dikatakan hadis itu asli atau tidak. Bayangkan Anda mendengar sebuah kutipan, lalu Anda mencari buku aslinya untuk memastikan siapa yang mengucapkannya atau siapa saja yang menceritakan sanadnya. Nah, hal tersebut sangat penting dalam penelitian hadis Nabi, karena dengan itu kita bisa mengetahui kesahihan atau dhaif hadis tersebut. Dalam metode tahrijul hadis itu terdapat 2. Yang pertama adalah bi'al-lafat dan bi'al-maudu. Bi'al-lafat adalah mencari sesuai dengan lafadznya atau kalimat yang diucapkan. Sedangkan bi'al-maudu itu adalah mencari sesuai dengan temanya atau tematik. Jadi spesifik seperti mungkin hadis tentang puasa, tentang adab, dan lain-lain. Sedangkan untuk bi'al-lafat itu adalah hadis yang diucapkan kalimatnya, dicocokkan kalimatnya. Yang kedua adalah metode penelitian sanad. Kedudukan sanad adalah syarat mutlak sebuah berita disebut dengan hadis. Tanpa sanad, berita tidak diakui sebagai hadis. Tujuan penelitian sanad. Tujuannya memastikan kualitas sanad untuk menentukan kualitas atau derajat hadis tersebut. Fokus penelitiannya memeriksa satu persatu perawi dari pembukuan hadis atau muharrij hingga Rasulullah untuk mengetahui apakah perawinya tersebut sikoh terpercaya atau jarah cacat. Jadi, ketika diketahui perawinya itu pandai berbohong atau dia berdusta, maka saat itu sudah terputus, hadis sudah bisa dikatakan hadis yang dhaif atau hadis yang tidak dapat dipercaya. Penelitian sanad atau al-i'tibar itu objek dan indikatornya ada 5. Yang pertama, kebersambungan jalur sanad dari awal hingga akhir. Yang kedua, keadilan atau sifat dan moral para perawi. Kemudian yang ketiga, kekuatan hafalan dan intelektual para perawi. Dan yang keempat, terhindar dari kejanggalan atau pertentangan. Dan yang kelima adalah terhindar dari cacat yang tersembunyi. Berarti sifat dan moral perawi, kemudian hafalan dan intelektual perawi itu sangat penting dalam sanadnya. Jadi ketika perawi itu terdapat kejanggalan, maka hadis itu tidak langsung dapat dikatakan hadis sahih dan bisa saja masuk ke dalam hadis dhaif. 4 langkah utama penelitian sanad. Tahrijul hadis atau menelusuri hadis ke sumber aslinya.
Yang kedua adalah iktibar atau membuat skema, membuat bagan jalur sanad untuk mempermudah analisis sanadnya. Yang pertama, memetakan seluruh jalur sanad yang ditemukan. Jadi dipetakan dulu semua jalur yang ditemukan. Kemudian mencantumkan nama lengkap siapa yang mengatakannya atau siapa perawinya. Mengidentifikasi metode periwayatan yang digunakan. Penelitian perawi dan metode memeriksa pribadi perawi, adil dan dakbit, serta cara mereka menyampaikan hadis. Yang keempat, kualitas pribadi atau kejujuran dan ketakwaan para perawi. Yang kelima adalah kapasitas intelektual para periwayat. Yang ketiga adalah metode penelitian matan. Definisi dari metode penelitian matan adalah redaksi atau isi atau pesan informasi dalam sebuah hadis, yang dimana ada dua sudut pandang penelitian. Yang pertama adalah sisi keabsahan, meneliti ketepatan struktur kalimat. Sedangkan yang kedua adalah sisi makna, yang dimana meneliti kebenaran isi kandungan atau pesan. Urgensinya sama seperti sanad. Matan harus diteliti untuk memastikan apakah informasi tersebut benar-benar valid berasal dari Rasulullah SAW. Jadi, sanad itu adalah perawi yang meriwayatkannya, sedangkan matan itu adalah isi atau lafaz dari hadis itu tersebut. Tahapan analisis matan. Yang pertama adalah kaitannya dengan sanad apa ya? Meneliti matan dilakukan setelah penelitian sanad selesai. Jadi kualitas sanad tidak selalu mencerminkan kualitas matan. Jadi ketika sanadnya sudah sahih, itu dilanjutkan meneliti matan. Tapi ada yang sanadnya sahih, matanya dhaif, dan ada yang sanadnya dhaif tapi matanya sahih gitu. Nah, analisis susunan lafal, membandingkan susunan kata pada hadis-hadis yang memiliki makna serupa. Kemudian analisis kandungan isi, memeriksa isi pesan apakah sejalan atau bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Pengambilan natijah atau kesimpulan, yang dimana menetapkan status akhir matan. Hanya ada kedua kemungkinan, yaitu sahih atau dhaif. Cara kerja dan hasil penelitian metode penelitian matan. Yang pertama adalah kategori dan kualitas. Hasil akhir penelitian matan hanya terbagi menjadi dua ketetapan, yaitu matan yang sahih dan matan yang dhaif. Kemudian analisis komparatif, memastikan matan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian menggunakan contoh praktis untuk memudahkan penerapan metodologi. Dan hasil akhirnya menjamin bahwa pesan atau informasi hadis yang dipelajari memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian ulasan dari buku Metodologi Penelitian Hadis Nabi oleh M. Syudi Ismail yang sudah saya bedah secara tuntas di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.